Lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Nampaknya perut rawaya. Apa monjo? Kalau dede sota, dede sota. Jangan bagi cilaka. Kalimat begitu kan tidak bagus kan. Itu semua itu gaya-gaya begitu bisa menarik perhatian jamaah. Betul. Kurang berburu, Sudah cepat kurang sekali belajar, cepat puas, mau terkenal. Ya, merasa dirinya kalau sudah sarjana hebat itu. Iya, mau viral. Penting. Ini modal besar bagi penceramah yang anak muda yang mau terjun di dunia dakwah di Kota Makassar. Harus punya guru. Mubalik itu banyak yang tidak mau jadi pendengar. Teman-teman mubalik itu berdakwah, dia menghujat. Jadi saya ini sekelas Ustaz Abdul Somad saja masih duduk ngaji. Betul. Ada itu. Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mahir Talk. Semua cerita pasti punya pelajaran dan setiap pelajaran bisa kita ambil sedikit untuk menjadi pelajaran. Ya. Oke. Kira-kira Ustaz, apa tantangan terbesarnya ini ya penceramah di Kota Makassar ini, Ustaz? Tantangan terbesar penceramah ini sambil makan, Ustaz, lanjut. Yang pertama, kurangnya ilmu pengetahuan. Kurangnya ilmu, bagus. Kurangnya ilmu. Banyak ini, Ustaz. Banyak. Selalu merasa bahwa kita ini sudah bisa. Padahal hanya modal-modal YouTube, Ji. Ya, terus modal Google. Tantangan yang kedua itu, pertama ilmu, kurang ilmu. Yang kedua, kadang kita berhadapan dengan orang random. Kita kan tidak tahu yang di depan ini siapa. Makanya dalam menyampaikan dakwah itu istilahnya ada yang disebut dengan waqulu qaulan syadida, waqulu qaulan ma'rufa. Artinya apa itu? Berkatalah dengan perkataan yang bijak, perkataan yang ma'ruf, yang baik, tidak menyindir, tidak menyerang pribadi, tidak menyindir orang lain dari segi ras, suku, betul. Agama, tidak atau lembaga dakwah lain. Iya, lembaga dakwah lain. Betul. Jadi dakwah itu bukan menghujat sebenarnya. Karena banyak teman-teman mubalik itu berdakwah dia menghujat. Jadi kesannya Ustaz curhat kepada saat ceramah. Dia curhat saat ceramah. Tidak mengajak, tidak merangkul. Contoh. Iya, betul. Contoh biasa dia curhat kalau ceramah. Saya pernah, Bu. Ya. Saya pernah, Pak. Ceramah di tempat ini. Ada satu orang di situ yang datangi saya langsung ini kan curhat. Curhat. Dan curhatnya ini lebih personal. Condong ke kontradiksi dengan yang lain. Alhasil bentrok. Contoh kasus ya, misalnya dia bahas masalah Wahabi, betul. Kalau dia bahas NU Muhammadiyah lah. Tidak usah. Dakwah itu kita mengajak orang dalam kebaikan. Iya. Itu saja yang dibahas, tidak usah bahas politik. Mengajak, tidak menginjak. Merangkul, tidak memukul. Iya. Harus begitu. Tidak bahas politik. Apalagi, Sas? Tidak usah bahas politik. Tidak usah. Karena ada juga Ustadz penceramah itu, saya tidak usah namanya. Itu masih muda memang. Bagus. Dia memang istilahnya sudah viral dia. Kemana-mana. Masih muda ya. Masih muda, kemana-mana. Terus. Secara teknik berdakwahnya itu belum ini karena masih sebut nama mantan presiden. Aduh. Itu yang begitu. Usahakan jangan sebut nama. Cuci otak apa namanya? Doktrin. Aduh. Jangan sebut nama. Itulah pentingnya kita dulu belajar training dakwah. Iya. Diajarkan bagaimana berdakwah dengan bijak tanpa menyudutkan orang, mendahulukan akhlak dan adab. Mendahulukan akhlak, itu yang paling penting. Jadi penceramah yang bijak itu tidak langsung mengatakan salah. Tetapi kalau kita tidak sependapat dengan argumentasinya orang, misalnya ketika kita mengisi kajian dan ada yang bertanya, ada salah satu jamaah yang bertanya, jangan langsung menjawab salah, Pak.
Tidak. Tapi Ya, solusinya? sampaikan dengan bahasa yang halus. Tidak langsung menjustis bahwa enggak boleh Pak, enggak. Diangkat dulu, toh. Iya. Diangkat. Ya, sebenarnya pendapat Bapak bagus. Tapi kurang tepat. Tapi memang ada yang mesti diluruskan sedikit. Betul. Begitu. Jadi itu memang banyak hal Ustaz. Banyak sekali dalam tantangan berdakwah ini. itu. Ya, inilah tantangan kita sebagai Iya. penceramah atau pendakwah ya. Nah, kemudian lanjut Ustaz. Iya. Mengapa sebagian anak muda ini mulai menjauh dari majelis ilmu ini? Karena banyak langsung dia terjun ceramah-ceramah, Ustadz butuh job ini, Ustadz ada jadwal takziah, jadwal khutbah, tapi belum ada kualitasnya, belum ada ilmunya, belum mumpuni artinya. Ini yang banyak ini. Harusnya kan kita jadi pendengar dulu. Iya. Saya teringat dengan pepatah Ustadz. Kalau kau ingin menjadi penceramah atau pembicara yang baik, maka jadilah pendengar setia. Iya. Ush. Bagaimana mungkin kita bisa jadi penceramah, pembicara yang baik kalau tidak pernah mendengarkan orang? Artinya belajar ke dulu menyerap ilmunya orang, belajar ke dulu cari ilmu siapa guru yang yang guru mumpuni sesuai dengan kapasitasnya dan kapabilitasnya, Ustaz ya. Nah, bagaimana ini Ustaz? Problema anak muda kebanyakan main TikTok, tapi kurang belajar majelis ilmu. Dalam bahasa begini pasti banyak anak muda lari. Jadi salah satu penyakit mubalik itu banyak yang tidak mau jadi pendengar. Oh, bagus. Boleh dicatatin. Ketika dia melihat mubalik lain berbicara, itu salah satu penyakit mubalik itu sulit mendengar, sulit duduk sejenak. Menganggap dirinya saya kan juga penceramah. Ya toh? Biasa tuh kalau ada ustaz-ustaz dari luar biasa datang, safari dakwah. Betul. Berat hati ini, kadang ada mubalik itu berat hatinya untuk tinggal sejenak duduk di situ. Karena merasa benar. Karena merasa dirinya, saya kan penceramah, masa saya mau dari penceramah dari Jawa. Iya, masa saya mau duduk dengar, toh menyimak. Masa saya ini sekelas Ustaz Abdul Somad saja masih duduk ngaji. Betul. Ada itu ulama dari Jawa ya. Bawakan Ustaz Abdul Somad duduk menyimak di depan. Betul. Ngaji dia. Iya, pentingnya apalagi sekelas kita ini yang hanya berputar-putar di sekitar Makassar. Harusnya kita banyak mendengar dulu. Itu yang pertama. Jadi kedua, sudah tidak mau lagi bermajelis. Yang kedua, media sosial sudah tersebar, Ustadz. Wah, sudah teknologi sudah canggih. Iya, tantangan besar. Tinggal buka di Google, dapat hadis, comot-comot sudah selesai. Masuk. Apalagi sekarang ada AI. AI, betul. Aplikasi inilah, aplikasi inilah. Tinggal cari, tuliskan saya hadisnya ini. Tidak mau belajar. Tidak mau belajar. Mau instan. Aduh. Padahal susah. Aplikasi itu juga kadang error. Betul. Kadang salah. Jadi memang kita ini jangan mengatakan tidak butuh lagi ulama. Tidak. Betul. Tetap butuh ulama. Karena aplikasi-aplikasi yang sekarang yang canggih ini ya, AI ya, yang canggih sekarang ini, itu kadang salah. Betul. Kadang salah. Jadi saya pernah tes satu kali. Ada satu kalimat yang saya tulis di AI itu. Ternyata dia hanya mengikuti apa yang saya ucapkan. Jadi saya bilang, loh, menurut guru saya tidak seperti ini. Iya. Jadi ditantang. Aplikasi itu bilang lagi, oh ya memang benar sih, wajar sih kalau kau protes, toh? Wajar kalau kamu protes karena gurumu, toh? Pendapatnya gurumu. Iya. Saya juga adalah teknologi AI yang buatan manusia. Buatan manusia kadang juga berarti kalau kesimpulannya kalau begitu, tetap kita harus belajar sama ulama. Iya, namanya secanggih apapun teknologi ada batasannya. Ada batasannya. Ada. Iya betul. Beda sama ulama yang memang karakteristiknya, keilmuannya, ketawaduannya, sanadnya. Iya, sanadnya itu yang membuat keberkahan jadi lancar. Itu sekarang penyakitnya. Iya. Kurang. Menurut saya Ustadz, kalau mau isi kajian, kenapa saya berani tuh mengisi kajian-kajian di mana-mana, kajian fikih? Betul. Karena saya ada guru. Sebelum belajar, 1 minggu sebelum belajar, 1 minggu sebelum mengisi kajian atau ceramah, talaki dulu sama guru. Betul. Video call gurunya. Betul. Minta doanya. Abe Puang, saya mau isi kajian Sabtu ini misalnya. Iya. Ini ada saya mau undangan. Saya mau bawakan. Minta sedikit
Apa tato? Iya, ilmu nasihat. Iya, nasihat kita. Minta sedikit ilmu tak puang. Iya. Abe, mohon dikoreksi kalau saya salah. Betul. Biasa itu nasuruh maki baca, coba kau baca kitab. Baca dulu. Baca, nah. Biasa itu dia kalau ada keliru langsung dia sampaikan, sudah bagus, nanda. Cuma kalau di masyarakat yang kau hadapi begini, kadang kasih begini caramu. Sederhanakan sederhanakan bahasamu, terus jangan kau baca terus gitu dulu kitab. Iya, jangan. Satu kalimat potong-potong. Iya, kitab sholati, ya, kitab yang tentang sholat. Iya, sholat. Terus kemudian jelaskan di situ rukun-rukunnya, arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Betul. Jelaskan dulu, kemudian nanti setelah itu baru buka tanya jawab. Iya. Jadi saya kadang saya bertanya, apakah benar cara aku ini Puang kalau saya sampaikan kaidah-kaidah usul fikihnya begini? Iya, sampaikan itu sebagai dalil penguat itu. Iya. Jadi kita belajar terstruktur, sanadnya jelas, jadi, teratur ilmunya. Jadi kalau orang bertanya, kau belajar di mana ya? Ya tentu saya sebut guru-guru. Betul. Ada guruku Ustadz Haji Zulkifli LC almarhum. Oh iya, betul, almarhum. Anaknya Guru Tafas. Oh iya, ada pernah sempat viral. Kemenakannya Guru Tafas Mansur. Guru Tafas Mansur. Oke, terus dari Mesir. Iya. Boleh itu tegas sekali dan cerdas. Ush. Nahunya itu tidak pelit ilmu. Iya, mantap. Kawaid. Mantap. Yang kedua ada guru saya, Sayyid Salihin As-Segaf. Masih muda orangnya tapi cerdas. Sayyid, cerdas bahasa Arab. Keturunan Sayyid ya. Terus Kawaid. Ada juga Puang Haji Munir LC. Puang Haji Munir, saya tahu itu. LCM Home. Itu beliau. LCM Home. Beliau ada berkarisma itu. Iya, ada Puang Haji Muin. Rata-rata sekolahnya alumni Timur Tengah. Betul. Mesir. Dan kita belajar ke situ. Saya belajar ke situ. Dapat ilmu, dapat berkah. Dapat berkah. Begitu. Ada juga Pak Ustadz Alam Syah. Memang pakar syariah. Iya. Pakar fikih memang karena jurusan S1-nya ahlinya hukum Islam, S2-nya pula hukum Islam. Jadi bukan kita sombong, artinya betul. Artinya guru-guru kami ini bukan kaleng-kaleng. Iya. Bukan kaleng-kaleng. Penting. Ini modal besar bagi penceramah yang anak muda yang mau terjun di dunia dakwah di Kota Makassar. Harus punya guru. Harus konsultasi. Sekarang ini kenapa biasa banyak itu pendakwah salah sebut hadis? Salah sebut dalil. Karena kentara itu kalau ada pendakwah salah sebut dalil, berarti dia hanya mendengarkan saja, tapi pasti tidak membaca itu. Terus terang. Potong-potongan gini terus dari YouTube kah? Contoh ya. Contoh innamal khamru wal maisir. Kan kalau secara tekstual tulisannya wal ansab. Ya, betul, wal ansab. Tapi ada mubalik, dan ini mubalik sudah mubalik internasional. Sudah viral di mana-mana, YouTube-nya, TikTok-nya. Masa dia baca wal ansaru. Innamal khamru wal maisir wal ansaru. Ansar. Ada. Rijasu min amalis syaitan. Masa soy. Kemudian ada baca lagi fajataliduhu. Itu kan salah sebut ya. Betul. Harusnya fajatanibuhu. Bukan jauhilah, bukan fajatalidu. Betul. Jadi sudah dipastikan dia tidak baca. Iya. Kenapa saya bilang dia tidak baca itu teks ayat? Karena salah sebui. Betul. Kalau dia baca pasti perhatikan itu anunya tuh. Kalaupun dia baca pasti tidak terlalu perhatikan nih. Iya, betul. Tuh? Nah, kalau dia betul-betul serius membaca ayat itu, pasti perhatikan, fajtanibuhu la'allakum. Betul? Dia tidak. Jadi kalau ada seperti itu berarti dia memang kurang belajar. Penyakitnya kita ini mubalik sekarang kurang berguru. Sudah cepat sekali belajar, cepat puas, mau terkenal. Merasa dirinya kalau sudah sarjana hebat itu. Iya, mau viral. Viral. Padahal sesuatu yang instan itu akan cepat hancur dibandingkan orang yang selalu berproses. Ada ungkapan Arab memang itu Ustaz, menarik sekali itu. Apa itu Ustaz? Bagus kita dengarkan ini. Sesuatu yang cepat instan yang kita sebutkan itu. Kamu tidak akan mendapatkan keberkahan darinya. Sesuatu yang terlalu cepat itu tidak bagus. Betul. Tapi yang berproses lama
Itu yang lebih matang. Itulah yang lebih matang. Betul. Gitu. Wih, mantap Ustadz. Wih, keren sekali dinamika dakwah ini. Iya. Ya, beginilah banyak kekurangannya ini penceramah yang dia fokus kepada jadwalnya, tidak fokus kepada ilmunya. Dia fokus kepada ingin cepat terkenal, tidak fokus kepada adabnya atau akhlaknya kepada guru. Iya. Sehingga ya kadang kita makhrajul hurufnya kurang. Iya. Salah penyebutan hadis yang kita bilang. Iya. Ya, inilah pentingnya kita ini ya, harus belajar, banyak belajar. Seperti saya sekarang ini masih belajar ya. Lanjut, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bagaimana cara dakwah yang efektif ini buat Gen Z dan milenial? Sambil makan Ustaz. Dakwah yang efektif itu, Ustaz, untuk milenial dan Gen Z itu. Atau pendatang-pendatang baru yang nonton ini mau jadi penceramah. Kalau ceramah, usahakan sebaiknya itu jangan kesannya menggurui. Jangan menggurui. Karena ada saya dapat itu Gen Z yang sekarang. Iya. Ustaz Gen Z ya. Ketika dia ceramah itu menggurui. Contoh, Bu, Pak, ya. Kita tahu itu apa itu anu. Ada menggurui nih. Bahasa begitu menggurui itu. Sombong. Tidak. Bukan ranahmu, belum bisa kau sampai ke situ. Iya. Karena kenapa? Usiamu masih terpaut jauh dengan jamaah. Iya. Bayangkan Maki Ustaz. Biar bagaimanapun yang kau hadapi ini ada yang usia 50 tahun, betul. 60 tahun. Para petani kah, beda kalau yang kita hadapi artinya beda-beda 3 tahun usiamu. Yang kelahiran 98. Betul. Yang ceramah kelahiran 2001 misalnya. Yang dihadapi yang kelahiran 97, 98. Boleh. Karena beda tipis. Yang kuhadapi yang kelahiran 61, yang umurnya sudah 60, umurnya sudah 50, 70. Bahkan ada nenek-nenek baru kau bilang, kita paham juga. Kita tahu, Bu. Kita tahu, Bu. Bu, kita tahu Ji. Negara tegi jam maki. Iya. Ada tuh biasa yang begitu. Iya. Jam maki. Baru ada jawab Ji. Nah jawab. Ada. Mestinya berdakwah itu kalau kita ini anggaplah kita Gen Z atau generasi milenial itu apa tabe tongkis sedikit. Iya. Tabe. Tabe Bu. Tabe Bu. Muka bertanya. Tabe Pak. Muka bertanya. Bagaimana menurut Pak ini? Iya. Cocok kalau begini Pak. Yang mana yang biasa kita ingat Bu? Kematian atau cicilan? Cocok. Boleh. Atau jangan menghakimi orang. Jangan menggertak jamaah. Beda itu vokal tinggi dengan menggertak. Betul. Coba lihat almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Wah, itu baru. Vokalnya tinggi. Hentakannya itu vokalnya tinggi tapi tidak menggertak. Tidak menggertak, tidak asal powernya, betul. Tidak asal berteriak. Artinya sekarang kan bermunculan penceramah Gen Z itu asal berteriak. Kalau dia berceramah itu asal berteriak saja. Padahal ada intonasi. Yang mana? Kalau kita pelan-pelan. Orasi namanya. Orasi. Bukan penceramah. Orasi. Dan paling banyak kejadian itu curhat. Curhat dia, Bu, ada tong itu, Bu. Ada tong orang itu, Bu, saking anu mami itu curhat. Bisa. Berdakwah itu ada contoh paragraf begini, Ustaz. Saya tidak puji aleh. Betul. Ini malam Kamis nanti saya diundang ceramah di Patalasang. Salah satu keberhasilan seorang mubalik itu ketika jamaah bilang panggilkan saya Kak itu. Iya, berkali-kali. Itu saya pernah rasakan itu. Saya pernah ceramah di Timbuseng, Patalasang, Pak Sekdes, Sekretaris Desa Timbuseng itu. Saya pernah lihat di story itu. Minta nomor HP-ku. Terus. Terus tadi telepon nggak itu teman yang di sana, pimpinan rumah Quran. Iya. Saya kan pembina rumah Quran, Ustaz. Pembina, alhamdulillah. Sekota Makassar tuh. Iya, betul. Ustaz. Nah, suruh telepon ini jamaah waktu kita ceramah di Timbus, dia bilang, panggilkan saya kayak itu Ustaz Padli. Ngundang lagi. Iya. Kasih tahu memang. Karena siapa tuh terisi malam ketiga. Iya. Jadi ku telepon memang Ustaz, jangan ambil buki memang Mek. Jangan ambil jadwal lain. Iya. Jadi ini Ustaz, ku buki memang makina. Malam apa? Malam Kamis. Iya. Nah, itu dia. Jadi pura-pura Kak bilang, "Oh iya, terima kasih undangan." Tak bilang, "Tidak, bukan saya ini Ustaz yang anu." Disuruh ke telepon sama jamaah. Nah, bilang itu jamaah di sana, panggilkan lalu ke itu. Iya, penting. Saya mau itu Ustaz Fadli itu yang malam pertama itu. Betul. Nah, itu jadi
ada tuh kalimat yang bijak sebenarnya yang kita sampaikan kepada jamaah itu. Jangan maki kalau dede sota. Itu kan tidak bagus itu begitu. Lagi jamaah jangan. Tidak bagus. Jangan bagi cilaka. Kalimat begitu kan tidak bagus kedengaran dalam. Iya, dicocok-cocok. Nah, apalagi itu tadi lihat dulu kau itu umur berapa? Muhasabah dulu. Ya, yang kau hadapi ini umur berapa baru kau bilang cilaka. Pantaskah tidak? Etiskah tidak? Betul. Nah, etis. Kalau yang kau hadapi 3 tahun di atasmu. Iya, boleh. Boleh lah. Boleh. Bahasa-bahasa begitu, Ustaz. Iya, artinya penceramah itu pun al-kalamud doa, itu harus pegang. Iya. Perkataan adalah doa. Perkataan doa. Ketika ia ceramah, ia juga harus mendoakan jamaah, tanpa harus menjustifikasi, tanpa harus memaki-maki. Jangan seperti itu. Jadi ada kalimat itu, Ustaz, contoh paragraf yang enak sekali itu. Didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalannya. Ya. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Sehat ya, Ki? Sehat. Alhamdulillah. Sehat ya, Ki, Bu? Kita ya, Pak. Sehat ya, Ki, Pak? Alhamdulillah. Ibu sehat ya, Ki? Kentar aja dari muka. Wajah-wajah sehat walafiat semua. Masya Allah. Kita puji jamaah. Ya, betul. Kita puji jamaah. Itu dalam ilmu public speaking ada namanya teknik grabbing. Teknik grabbing. Teknik grabbing itu, Ustaz, merangkul jamaah. Iya, sebelum membuka materi. Iya, karena dulu. Perhatiannya jamaah itu kan bermacam-macam. Betul. Ada yang mungkin masih mengantuk, ada yang mungkin masih kecapean tadi dari rumahnya, belum siap. Dirangkul dulu. Iya. Jadi teknik grabbing yang bagus itu adalah mengangkat cerita atau bertanya, atau pantun boleh tidak? Boleh kita pantun. Boleh. Boleh juga membacakan ayat. Ada ayat saya mau bacakan, Ki. Minta tolong nggak kita dengar dulu di penting. Ini nanti yang kita kupas. Iya. Ya, di dalam surah ini misalnya wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Dan kalau suara kita bagus, enak lagi kalau kita lagu. Cocok, enak. Wala nabluwannakum coba startnya. Bisyai'. Masya Allah. Kami uji kalian sedikit dengan sesuatu minal khauf, ketakutan. Betul. Wal ju'. Jadi itu perhatiannya orang indah. Bagusnya suaranya. Masya Allah, indah sekali. Wal ju'. Dan rasa lapar. Wa naqasim minal amwal, kekurangan harta. Bagus. Itu semua itu gaya-gaya begitu bisa menarik perhatian jamaah. Betul. Saya kan qori, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi teknik saya itu setiap baca ayat itu lagu. Kasih begitu, ciri khas. Coba lihat Maki. Banyaknya orang sudah itu, Bu. Nanti di akhirat itu orang-orang yang waktu masih hidup itu malasnya mau sholat, berat kepalanya sujud. Itu berteriak, mereng-mereng itu salah. Iya, cocok ya, bahasa Makassar. Berteriak nanti itu minta kepada Allah. Apa Nabi bilang? Rabbana absarna wa sami'na. Oh kering. Absarna kucinito jemi kering. Wa sami'na, aku sudah ku dengar tojem, pulang ngeret tojem kering. Wong kalingatungan nih kas. Wong kalingatungan nih cocok. Farji'na, kasih pulang mak dulu ya Allah. Dengan ekspresi yang menyedihkan. Farji'na, apa nak Allah Ta'ala, ku kasih pulang kok, tapi mau ku apa? Mau ku apa? Na'mal salihan inna mukinun. Kalau kita kasih pulang, Tuhan janji ke kodong. Pergi sembahyang. Saya mau beramal soleh Tuhan, mau sujud, mau puasa. Apa kata Allah? Tidak bisa. Ya, penyesalan. Kalian sudah menyesal. Iya. Dan bahasa yang kita keluarkan, tidak usah terlalu baku. Iya, sederhana saja. Anggap kita berbicara dengan jamaah, Bu. Betul. Mau kita tahu, Ki? Nah, itu ayat itu berbicara tentang itu nanti tuh kalau dikasih masuk mungkin di neraka. Lebih diterima. Bagus itu. Bahasa Ustaz. Begitu, Ustaz. Itu namanya teknik. Sama saya, Ustaz. Kalau mau ceramah takziah itu pertama, saya tanya dulu, teka-teki. Ibu sehat, Bu? Sudah sehat, cantik, tanda-tanda calon masuk surga semua, amin. Ibu, eroka kutanangan Ibu, maka bertanya, Bu. Iya. Lagu yang tamas setengah atau bodian tamas ngasing. Ketawa, capeknya hilang. Baru. Sudah mulai mi jamaah ketawa-ketawa, baru mi kita masuk isinya, baru mi masuk. Bagaimana pemahaman tentang kematian, itu saya.
Ada juga ini Ustaz. Perlu juga ini ditekankan kepada penceramah yang lain. Penceramah yang lain ya. Terus ada yang terlalu vulgar. Itu bahaya. Vulgar. Mohon maaf ya. Pernah ada saya dengar itu. Ya, blunder gini. Bahas tentang Bu. Tidak ada tunjuk tuh gunanya kalau di atas putih nampak kapuruk rawaya. Apa munjo? Coba bayangkan. Itu terlalu. Udah enak toh? Karena langsung kepada imajinasi ke situ. Ada beberapa penceramah itu dari gua kemarin kasihan. Gua Makassar sih. Iya. Itu dicerita memang tuh sama jamaah. Bilang porno sekali caranya itu dia ceramah. Itu terlalu bahaya. vulgar. Itu tidak bagus. Tidak bagus juga itu. Kalau jamaah sudah menilai kita tidak bagus. Iya. Seperti itu Masya Allah. Berarti bahaya. Ada yang harus diperbaiki. Jadi berdakwah itu bukan hanya persoalan mengajak. Bukan. Tapi tutur bahasa harus bijak. Betul. Artikulasi. Lihat usiamu. Kau usia berapa berdakwah. Dakwamu yang menghadapi siapa ya? Madaumu siapa? Siapa yang kau dakwai? Lihat kondisinya. Pintar-pintar melihat waktu. Iya. Karena ada orang panjang duduk nih. Iya, aku lupain waktu. Ada tak dulu di jamaah. Sampai hampir 2 jam tuh. Begitu Ustaz. Iya, cocok. Lanjut. Oke deh. Minum Ustaz. Begitulah tantangan kita ya. Jadi perlu sekali kita belajar banyak ini sama Ustaz Fadlin ya. Menurut Ustaz ini, apakah media sosial seperti ini, live atau podcast itu banyak membantu atau menghambat dakwah, Ustaz? Bagaimana pendapatnya? Media sosial, podcast, live, sebenarnya membantu, Ustaz. Membantu, tergantung sih. Istilah tak pisau bermata dua. Ya, jadi media sosial itu ibarat pisau bermata dua. Asik. Saya sudah sekali, saya ingatin. Bisa kita gunakan maksiat, bisa kita gunakan yang bermanfaat. Mau belok kiri, boleh. Belok kanan boleh. Jadi enaknya juga kalau seperti orang-orang tua yang sudah lanjut usia tidak bisa lagi kesan berangkat ke majelis ilmu. Iya. Tinggal melihat di HP di media. Bagus nih ini. Bagus. Cuma memang lebih enak itu sebenarnya langsung hadir di majelis karena bisa bertanya. Iya, beda emosinya lah. Ada sesuatu yang kita tidak tahu bertanya, beda juga pahalanya. Majalisul ilmi sa'ah khairun min alfi rak'ah. Duduk sejenak bermajelis ilmu itu jauh lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah lagi sholat sunnah 1000 rakaat? Pernah lagi sholat sunnah? Pasti belum pernah. Belum pernah. Saya lagi belum pernah. Iya, dia salah. Apalagi? Ada begitulah, Ustaz. Ya, jadi pentingnya kita ini jadikan juga dakwah sebagai media dakwah ya, jangan cuma joget-joget. Ya, kemarin ceramah Taziah Pasca bilang kicau ya, langsung begini semua jamaah ya. Bahaya. Itu juga bagus, Ustaz. Jadi ikuti tren. Perlu memang ada teknik-teknik itu yang sesuai yang sekarang tren itu. Iya. Jadi saya tahu. kita angkat semua orang. Sama kemarin tipis-tipis. Saya pas kuliah menjama mengantuk. Itu juga sebenarnya teknik juga ini. Gitu, pas kuliah jama mengantuk. Saya belajar itu. Biasa tuh kalau saya di live itu pura-pura Kak biasa saya bilang. Terakhir memang ini Bu karena ada tuh aku perhatikan kata dulu kucing. Dari tadi mengantuk baru nabuka mulutnya. Mulai itu ketawa. Bilang aja baku tunjuk tidak kutunjuk di saya. Iya. Fokus ke saya Bu. Begini tuh maka ku perhatikan mamu itu 3 kali menguap. Bodoh. Atau nama kalah. Iya, cocok. Nah, introspeksi itu. Sudah itu saya bilang lagi, itu enaknya itu kalau lagu-lagu yang begitu dinyanyikan kayak sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Itu tuh saya pas begitu. Bagus itu. Jadi saya bilang, Bu, kalau suami kita tidak mau bangun sholat subuh, nyanyikan di telinga aja begitu. Kalau belum bangun, nyanyikan. Daripada itu lagu-lagu yang lainnya, lu kenal Veronica kok. Veronica yang langsung pengen sambung itu yang aduh, dipancing. Iya, pernah tahu kan ceramah itu, Ustaz. Bilang, Bu, kalau suami kita tidak mau, caranya kasih bangun suami sholat subuh. Pertama, sholawati Bu, bisiki telinganya. Ustaz sebelum bangun. Mulai nih Bu, pegang kakinya kasih bangun nih. Tidak mau lagi bangun, atas-atasnya Bu. Aduh, tidak mau bangun Bu. Bacakan Yasin. Auzubillahi minasyaitonir pasti bangun nih. Ada.
Bu. Artinya kreatif mentumpah gini. Iya, Bu. Eh, Ada amalan ini, Bu. Ya. Dikasih sama habaib. eh. Supaya anak nanti penurut. Nah, Tidak apakan rasu-rasu. tidak Kalau- kena pergaulan bebas. Kalau tidur, Bu, sentuh jidatnya. Oh iya, saya juga tahu. Bacakan surah Insyirah. Al-Qadar. Al-Qadar. Pegang dadanya surah Al-Insyirah. Jajah. Ya, Budi, ingat Kibuna? Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Bacakan. Baca kayaknya. Insya Allah itu anak-anak nanti tenen apa bala. Coba maki. Ternyata ada satu ibu-ibu salah paham. Bapak. Sekalinya pulang ke rumahnya, bapak dan suami na Iya. ditanya, kenapa perti sama suami? Tak bilang kan, sadak pembala na burak nih kustas. Apa pembalaan buat Makalangasnya jamaahnya. Buat begitu tidur suaminya, nah tempel itu tangannya. Pas dah baca inna anzalnahu, bangun nih. Bangun suaminya tak bangkai. Terpaksa salah baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada terpaksa. Lah. Harus memang punya kreativitas begitu, pasti harus. Istilahnya begini pasarnya. Hanya kenapa, Sas? Cuma Ustaz pesan saya begini. Iya. Jangan lalu ki karang-karang itu cerita seolah-olah itu kejadian sama kita. Oh jangan. Karena pernah kejadian. Ini pelajaran bagi mubalik. Boleh. Penting. Ada tuh cerita toh bahwa pernah kak jalan-jalan ke mall. Iya. Lihat kak kakek nenek bergandengan tangan. Ku kejar gitu kakek nenek kah baru kak bertanya apa resepnya itu mesra begitu. Nah tua maki. Nah bilang begitu kakek nenek nah bilang suami itu yang kita kakek bukan mesra ini nak ku pegang tangannya istriku ke kapan ku lepas sembarang-barang nambil. Iya. Itu disampaikan oleh pencerama pertama. Iya. Pas pencerama malam kedua itu Tongi ambil sebagai bahan lucu. Ada. Baru Nabilan juga pernah kak jalan-jalan ke mall. Jamaah bertanya yang mana yang cocok ke pencerama malam pertama dia pernah tuh bilang begitu. Dua itu presiden jamaah. Berarti sudah balik. Enggak usah mau kau bilang pernah kak. Bilang pernah ada kejadian. Saya pernah dengar pernah kejadian. Atau bilang kalau memang tidak fakta itu bilang saja ini cuma cerita warkop. Ya, baru kamu bilang itu. Cerita warkop saja. Cocok. Saya tidak tahu benar atau tidak. Ada jamaah haji orang kampungan. Begitu melempar jumroh. Ini waktu dia mau berangkat haji kan tidak sholat taubat dulu. Iya. Saking banyak dosa. Sekalinya melempar jumroh. Pak, terpental batunya kembali tertulis dan bilang sesama setan dilarang saling melempar. Bahaya, ternyata ada sifat setan dalam diri kita. Mau itu jamaah, mau itu ustadz dan bibi. Nah, ini tentang permasalahan ini. Masalah apa yang sering Ustadz, ditemukan di tengah-tengah masyarakat? Kayak saya kemarin contoh, Ustadz, ada jamaah sudah terangkat takziah yang bilang, Ustadz, ada penceramah itu di orang Goa, tidak tahu siapa. Setelah ceramah 2 kali orang jamaah sudah bertanya sama saya. Setelah ceramah dari sini, Ustadz kembali pulang. Setelah dikasih mie amplo, dikasih mie kue, pas sampai di rumah, menelpon kembali ki. Bukan karena lupa sendalnya, bertanya ki, kurang amplo, kenapa? 2 kali jamaah datuk, 2 orang jamaah itu. Lain tempat di daerah Taing itu, Ustadz bilang, oh kenapa bisa begini nih Ustadz ini? Satu yang berbuat satu yang berbuat semua Ustadz kenapa? Jadi jamaah takut nih orang panggil ki, karena balas sih. Ini juga termasuk masalah yang banyak di tengah-tengah masyarakat ini. Itu selalu, ya. Itu selalu saya bilang, seorang mubalik sebenarnya itu perlu dia punya pekerjaan. Betul. Mau jadi guru privat kah, mau jadi guru mengaji kah, mau pengusaha, penyuluh kayak kita. Iya. Boleh. Intinya jangan 100% bergantung dari dakwah itu. Betul, jangan. Sebagai gaji. Betul. Ini yang salah. Ya. Bayangkan Pak, bayangkan Ustaz. Ini kan sekarang ini sudah enggak bisa dihitung banyak sekali mubalik. Banyak. Istilahnya. Mana enggak pernah sekolah pesantren. Inflasi cocok SMK kayak SMA. SMP, SMA, mulai Tommy ceramah. Mantan preman, ya bisa mantan jadi preman ceramah Tommy. Iya Pak. Karena dia melihat pangsa pasar, peluangnya dakwah ini luar biasa. Cukup percaya diri. Kita cuma pakai baju muslim. Kita cuma ceramah saja 40 menit, luar biasa ini. Cukup percaya diri, joget-joget. Percaya diri, joget-joget sembarang dibilang. Iya, pakai baju muslim, 40 menit bicara, dapat 300.000. Iya, betul. Mereka melihat itu.
Mereka tidak lihat perjuangan kita dulu di sekolah berdarah-darah otak. Cocok. Iya, Pak. Berdarah-darah otak. Begadang orang kurus. Saya di kayak dulu tuh di pondok belajar. Orang pas sabu-sabu. Menghafal Alpia, menghafal Jurumiyah. Saking mau tak jadi ulama kok dong. Betul. Nah ini banyak sekarang tamat SD, SMP. Sopir taksi, sopir PT. Jadi tiba-tiba jadi ustaz. Hanya karena modal-modal retorika suaranya yang bagus. Modal-modal comot-comot YouTube. Bagaimana atau cerita warung kopi. Cerita warung kopi. Bagaimana masyarakat mau cerdas. Makanya itu banyak biasa masyarakat bodoh. Betul. Minta maaf mami nih karena biasa kalau undang penceramah carikan kayak itu yang pakak kalak. Ada. Jadi masyarakat juga perlu belajar. Jadi itu tunjuk kode apa? Iya, pakak lagi. Tidak di sini. Iya. Begitu. Saya bilang, itu mi bilang panjang masuk setengah atau pendek masuk semua. Bukan maksudnya apa Ustaz, apa Bu atau Bapak, tapi maksud saya itu ceramahnya Ustaz. Ceramahnya. Karena banyak penceramah, cerita panjang lebar 2-3 jam, tapi tidak ada kita bawa pulang. Pas ditanya, bagaimana penceramah tadi di sana? Pokoknya bagus nih. Apa bagusnya? Pokoknya lucu. Apa lucunya? Pokoknya ini. Tidak ada bawa. Pentingnya seorang penceramah harus kasih amalan lah. Iya. Kasih amalan, kasih tips bagaimana caranya berkehidupan. Iya, cara berkehidupan rumah tangga. Jadi penting. Itu biasa kalau ada penceramah itu kalau kurang amplopnya itu biasa minta gitu. Minta tambahan. Kenapa? Karena biasanya kan Ustadz begitu kan tidak ada kerjanya. Betul. Coba lihat Ustadz. Jangan kita menghinakan diri kita sendiri dengan cara meminta jadwal, menggantungkan nasib lewat ceramah itu. Betul. Jangan 100%. Tidak malu kira-kira kalau bilang orang masa Ustaz selalu ceramah tentang sedekah. Ustaz amplop baru kau sendiri masih ngontrak. Kau sendiri belum ada mobilmu misalnya tuh. Iya, pentingnya sih Sus. Jadi coba kita tiru-tiru beda ustaz-ustaz yang senior, Ustaz Khalid Basalamah. Boleh, ada usahanya. Ustaz kaya. Ada pondoknya. Ustaz Adi Hidayat kaya. Ada Hidayat. Abdul Somad kaya. Ada. Ustaz Dasar Latif kaya. PNS. Dosen. YouTuber. Ustaz Faru Razyansari kaya. Kenapa kita sebagai ustaz tidak meniru mereka? Iya. Maksud begini. Role model. Mindset ini perlu diperbaiki. Mindset perlu diperbaiki, diluruskan. Pola pikir. Jangan pola pikir kita selalu. Bu, undang-undang saya kayak kalau datang kayak gitu. Itu banyak balik begitu. Jangan. Mengemis acara sama jamaah. Bu, tolong saya kak dulu Iya. Undang-undang kak dulu kalau ada acara tak. Iya. Tidak bagus. Jangan begitu. Itu artinya kau mengemis secara tidak langsung kau minta uang sama jamaah. Iya, betul. Kalau nak suka kau itu dia undang kau. Iya. Kenapa kita ini tidak berpikir, tidak jarang bercita-cita bagaimana supaya bisa kak ceramah tapi saya bayar orang. Nah, itu cita-cita aku saya. Itu pikiranku saya. Bikin rumah Quran, namun kak minta donatur. Bagaimana saya donaturnya? Iya. Ada usaha. Selalu bercita-cita begitu. Saya begitu saya juga. Saya selalu kak bilang begini, ya Allah, sekali kak itu nanti kalau saya ceramah, tuh justru saya minta. Jadi misalnya kalau ada orang meninggal, mau kak datang di situ tawari Bu, jasa tak. Nggak usah kasih amplop, sewa tenda ya. Sewa tenda saya Pak. Tapi syaratnya harus orang tidak mampu Pi. Oh iya betul. Kalau orang kaya jangan Pak. Jangan, jadi kalau dia orang tidak mampu tidak datangi Bu. Jamaki saya ini dari artinya kita saya nama. Iya betul. Saya dari yayasan ini misalnya. Iya betul. Nanti akan membantu Ji. Iya. Jamaki capek-capek sewa tenda nanti saya bayar semua. Iya. Penceramah tidak usah kita cari, nanti saya urusi. Saya Ustadz, nanti saya ceramah saya handle kita tanpa bayar. Ku carikan ke pencerahan saya bayar. Pentingnya Ustadz harus mengaplikasikan sedekah sebelum ceramah sedekah. Iya. Banyak bilang perbanyak sedekah nampak saya ingin ditraktir di warung. Adakah? Iya bahaya. Adakah apa ini? Jangan begitu. Usahakan upgrade dirimu supaya bisa tongkos seperti Abdurrahman bin Auf. Betul. Coba lihat Abdurrahman bin Auf. Ceramah dia. Saya begitu Ustaz. Karena saya bilang Bu,
saya kasih pertanyaan, saya kasih uang, kadang 50.000, kadang 20.000, kadang 10.000. Mantap. Lah begitu jadi Mantap. anak-anak yang dapat, pernah juga bapak-bapak itu bilang diapain lagi bapak kayaknya aku jual 50.000 belanja. Pak, apa ini Pak? Apa artinya hidup? Saya bilang, hidup apa artinya kehidupan? Hidup, makalah ngasih tahu kasih nih orang, bukan tentang jawabannya Pak, keberaniannya. Dan pasti butuh ini orang. Jadi itu penilaiannya Ustaz. Penting. Masyarakat itu ada nilai plus di situ. Betul. Ternyata ini Ustaz diaplikasikan. Alhamdulillah. Ternyata ini Ustaz bukan Ustaz. Itu juga perintah dari istriku. Ingat sedekah biar mau berapa. Karena alhamdulillah saya pernah pertama kali Ustaz cerita sedikit. Ceramah khutbah Jumat saja itu 25.000 saya dapat. Tak potong amplop itu. Di situ saya dapat. Oh, bukan tentang amplopnya Pak, tapi tentang kepuasannya jamaah. Saya pernah dapat ceramah takziah 2 juta. 2 juta. Pernah juga kemarin ditayang 250. Itu sama. Tidak ada bedanya. Bukan karena bukan saya terima, bukan saya bukan amplop istriku jadi istri yang bersyukur. Kalau istri itu yang bersyukur, apa bagi kita? Jadi kalau anak muda, saran saya penceramah yang mau terjun di dunia dakwah ini, pentingnya harus ada rasa syukur dan ada rasa syukur. Artinya betul. Rakus dalam mencari ilmu. Benar. Rakusnya mencari ilmu, rakusnya banyak bertanya kepada jangan malu bertanya kepada orang yang lebih di atas dan terus belajar Ustaz. Terus belajar. Iya. Ada. Banyak ini kita sebenarnya ini apa penyebab utama ini Ustaz ke krisis akhlak orang ini? Apakah teknologi atau bagaimana? Sehingga kadang dipengaruhi dengan teknologi. Kadang dipengaruhi oleh teknologi, kadang bangsa barat, kadang dipengaruhi oleh lingkungannya. Makanya sebenarnya itu pentingnya kita memilih circle yang baik atau edukasi, penceramah edukasi orang tua. Iya, edukasi orang tua. Jangan suka berkumpul dengan orang-orang yang toksik. Toksik seperti apa itu Ustaz? Toksik itu penting ini. Ada tuh biasa kalau kita kumpul-kumpul di warkop, saya orang cerita. Ada. Itu Ustaz Fadli, ternyata berisi kurus gitu. Kekurangan terus cerita. Selalu mau cari-cari masalah itu namanya toksik itu. Jangan suka berkumpul dengan orang begitu. Jangan. Selalu mau menghujat orang, selalu mencaci maki orang. Gitu. Mending kita menjauh. Ada memang orang itu kalau dia berbahasa itu selalu menyakitkan caranya tuh. Jauh orang begitu. Iya, itu alasanku tidak mau nongkrong, mending ku panggil orang ke sini. Iya. Bagus kalau kita ini butuh dihargai, butuh pertemanan yang sehat. Iya, artinya hargai energi kita. Kita ini positif. Iya. Hargai artinya jangan sia-siakan energimu dengan kumpul orang-orang yang toksik kita bilang tadi. Toksik. Iya, kalau memang tidak ada pilihan, lebih baik tidak berteman daripada punya. Lebih baik berteman. Iya, lebih baik daripada punya toksik. Kalau hanya satu teman, tapi pertemanan itu sehat, itu jauh lebih berharga daripada 10 teman tapi toksik semua. Dan memang ini tadi semakin hari, semakin ada istilah pepatah, semakin banyak temanmu, semakin palsu dirimu. Semakin sedikit pertemananmu, semakin berkualitas itu temanmu. Iya betul. Dan memang semakin dewasa saya rasakan ini Ustaz, umur 28 itu memang semakin sedikit teman. Iya, sedikit teman. Saya rasakan itu. Dan memang lebih enak berteman kepada orang yang lebih tua. Kita banyak belajar. Tukang beca umur 90 saya memang benar Ustaz, benar. Pentingnya menghargai orang lain, memanusiakan manusia tanpa harus kita merasa benar. Iya, istilahnya Ustadz itu bukan gelar. Bukan gelar, Bukan gelar. Jangan bangga dengan kategori Ustadz. Ustadz itu adalah pengakuan dari jamaah, Pak. Bukan untuk dibangga-banggakan. Tahu kalau percuma kita banggakan diri, tak bilang kita ini Ustadz kita, tapi akhlak kita tidak bagus, sudah. Tidak ada artinya, Ustadz. Nah, begitu, Ustadz. Bagaimana solusinya nih, Ustadz? Menghadapi pengaruhnya teknologi yang semakin hari semakin kuat ini, Ustadz. Iya. Solusi menghadapi teknologi yang semakin hari semakin berkembang, ada dampak negatif, ada dampak positifnya. Pandai-pandailah dalam memilih itu. Pandai-pandai memilih konten. Pandai-pandai melihat informasi yang mana artinya kita saring baik-baik. Harus filter. Yang mana yang bagus diambil, mana yang bagus ditonton. Jangan terima semua. Perlu difilter. Informasi yang baik itu yang kita ambil, yang buruk-buruk itu yang dibuang. Iya, artinya semua konten-konten positif harus lihat masuk di live-nya Ustaz Fadli. Harus lihat konten-konten para penceramah. Jangan sampai negatif alhasil. Benar. Nahai jadi nol besar.
Terbesar. Ada. Apa pelajaran terbesar Ustadz selama kita berdakwah ini? Pelajaran terbesar selama saya berdakwah itu adalah ternyata kita punya banyak teman. Banyak teman. Banyak Teman. Saya semakin berdakwah semakin sedikit ilmuku, Ustadz. Ya. Saya rasa ini. Banyak teman, satu. banyak saudara di mana-mana. Alhamdulillah saya rasakan ini. Keluarga baru. Kita mau ke sini ada ustadz singgah di rumah. Yang kedua, pelajaran selama berdakwah itu adalah ternyata motivasi untuk kembali belajar itu besar. Karena kenapa? Cocok. Contoh kalau kita mengisi pengajian, kadang ada pertanyaan jamaah itu yang kita tidak sangka ternyata pertanyaan ini muncul. Dan kita tidak tahu jawab. Kita tidak tahu jawab. Itu motivasi. Iya, saya harus belajar. Minggu depan Bu saya jawab Ki. Daripada kita jawab sota-sota. Itu memaksa kita untuk belajar. Jangan. Itu menzolimi. Bagus sih. Cocok Ustaz. Jadi pentingnya kita belajar terus sampai mati. Sampai mati. Jangan bilang S2 kok, dokter kok, profesor kok. Selesai atau ceramah dalam markas tidak mau belajar deh. Harus selalu mengupgrade. Jangan, harus selalu belajar. Penting itu tadi. Ada. Nah, ini kira-kira Ustaz, kalau diberikan kesempatan satu pesan untuk masyarakat di luar sana, apa pesan ini agar bisa lebih cerdas lagi dalam memimpin ceramah? Jadi masyarakat ini se-Indonesia, Sulawesi Selatan, khususnya Makassar ini. Betul. Bugis Makassar lah. Bugis Makassar. Kalau kita merasa bahwa diri kita ini masih kurang ilmu, kurang paham tentang syariat, kurang paham tentang ilmu-ilmu yang lain lah. Betul. Apatah lagi yang berhubungan dengan masalah ibadah. Jangan egois jadi jamaah. Jangan egois jadi masyarakat. Mengatakan saya ini kan jauh lebih garis tua. Bawah ini. Ustadznya itu masih muda. Ingat persoalan ilmu itu tidak berbicara tua muda. Betul. Meskipun umur Anda 100 tahun, tapi kalau Anda jarang belajar agama, apatah lagi tidak pernah pesantren, hanya sekolah SD, SMP, SMA, tapi yang ustaznya masih muda ini ceramah, pernah mondok selama bertahun-tahun, pernah belajar kitab. Betul. Anda yang umur 100 tahun harus belajar juga sama yang ustaz muda ini. Iya, jangan batasi ilmu dengan umur karena kebetulan Anda ditakdirkan lebih duluan lahir daripada ustadz yang muda ini. Betul. Tapi secara kapasitas ilmu minta maaf. Beliau belajar banyak tentang agama. Betul. Ustadz yang paham agama adalah guru. Iya, betul. Dan itu harus diambil ilmunya. Iya. Makanya ada kalimat paling penting bagus sekali Ustaz. Kalau kau melihat orang yang lebih muda daripada kau, maka jangan pandang enteng dia. Lihatlah bahwa dia dosanya masih sedikit karena lebih muda. Kalau kamu melihat orang yang lebih tua daripada kau, jangan pandang enteng juga dia. Lihatlah bahwa pahalanya lebih banyak. Sehingga tidak ada kesombongan dalam diri kita. Jadi betul itu Ustaz. Ya, jadi kira-kira ini Ustaz untuk pesan orang tua untuk jaga anaknya. Nah, jaga anaknya di era digital ini. Jadi untuk orang tua memang lebih bagus sekarang menangis mendidik anak daripada nanti di akhirat kita yang menangis ditagih janji oleh Allah. Iya, karena banyak orang tua yang kasih HP anaknya, kasih nyaman, kasih AC. Jadi kebayangkan itu ada hadis Nabi yang mengatakan kullukum ra'i. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Jadi kalau seorang bapak pemimpin dalam rumah tangga, betul, bapak ibu pemimpin terhadap anak-anaknya, betul. Jadi kalau anak-anak bobrok akhlaknya, apalagi kalau sudah berani meninggalkan sholat 5 waktunya, itu yang paling pertama bertanggung jawab orang tuanya dulu. Penting. Ini ilmu orang tua ini. Ilmu orang tua. Sebelum anak itu ditarik masuk di dalam neraka yang bernama neraka sakar, itu orang tuanya dulu. Ditanya ini anak-anak, pernah aja kau nasihati orang tua? Tidak pernah, sibuk orang tua aku kerja. Cari uang terus. Sibuk orang tua aku cari uang terus. Bisnis. Kurang waktunya untuk mendidik saya, ditarik. Oh, kau tidak pernah anakmu. Iya, sini biar banyak omong. Biar tinggi titelmu. Bahaya. Bahaya. Merinding saya. Artinya orang tua juga perlu ilmu. Karena banyak orang tua yang mau punya anak tapi tidak siap untuk belajar jadi orang tua. Iya, benar. Kan gitu. Makanya Nabi mengatakan addibu auladakum qabla wiladati. Betul. Apa itu Ustaz? Addibu auladakum. Didiklah anakmu qabla wiladati, sebelum mereka lahir. Jadi konteks hadis ini maksudnya ini hadis adalah
kalau orang tidak paham ini hadis pasti mengatakan bagaimana caranya kita mendidik anak Belum pilahir. belum pilahir. Didiklah anakmu sebelum mereka lahir. Maksudnya itu sebelum mereka lahir kita memang sudah punya persiapan. Nah, penting itu. Persiapan bagaimana? Belajar memang belajar menjadi seorang pemimpin, Jadi itu ayah, contoh. jadi contoh, jadi teladan untuk anak-anak kelak. Dan iya, Jadi betul. makna mendidik anak sebelum lahir itu artinya siapkah kita? Iya. Persiapkan diri kita menjadi seorang figur, Betul. ayah, Toladan. pemimpin, teladan. Karena jangan sampai kita menyuruh anak kita sholat, dan kita sendiri nggak sholat. Banyak begitu, Ustaz. Ada. Kita dulu yang melakukan itu. Iya, contohi. Contoh supaya anak nanti mencontoh kita. Iya, ada kalimat profesor mengatakan Iya. Seorang anak itu tidak pernah selalu gagal dalam mendengarkan nasihat orang tuanya, Iya. tapi tidak pernah gagal dalam mencontohi kedua orang tuanya. Iya, luar biasa. Artinya jangan lihat anakmu kurang ajar Iya. sekarang, jangan lihat anakmu selalu malas sholat, tapi Iya, lihatlah dirimu sebagai Lihat orang tua. sebagai orang tua, betul. Nah, sudahkah kau contoh anakmu atau tidak? Betul, Penting ini, Ustaz. penting. Dan yang paling terakhir, Ustaz, Iya. ini. Ya, seperti apa ini wajah dakwah atau para dai Kota Makassar 10 tahun ke depan? Semakin banyakkah perpecahan di antara lembaga dakwah kah? Atau semakin malas orang belajar kah karena AI kah? Iya. Semakin apa ini, Ustaz? Kita lihat ke depan. Ini Memang opini. kita ini kan belum istilahnya sebagai manusia biasa, kita juga bukan peramal, kita tidak bisa Betul. membaca bagaimana. Cuman ada beberapa bayangan. Tanda-tanda. Tanda kalau masih besar kecintaan kita kepada dunia, ya berdakwah niatnya untuk cari uang, Iya, bahasa kasarnya amplop. berdakwah karena mau populer, Dua, Ya, maka- penyakit. maka nanti itu akan terjadi pergeseran, Pergeseran nilai. Kenapa? Karena saya Pecahan. pernah bilang begini, kalau ada pendakwa yang suka bertengkar masalah job, apa bedanya kita dengan tukang beca? Iya tahu. Berkelahi gara-gara Berkelahi gara-gara penumpang. penumpang. Apa bedanya kita PT-PT? Apa bedanya dengan PT-PT? Iya. Saking baku ceritai, baku Gara-gara diskusi. uang. Iya. Iya. Apalagi kalau ketemu jamaah keundang itu, Bu. Ada. Dia orang begitu. Itu namanya kau pecahkan piringnya orang. Iya. Jadi kalau niatnya pendakwah hanya menjurus ke situ, lihat Maki, Ustaz. Beberapa tahun ke depan nanti itu, semakin banyak. maka pasti terjadi perpecahan. Apalagi Ngeri. makin keras ekonomi tuh. Betul. Kehidupan makin keras. Iya, dolar sudah 17.000, mil 18.000. Sudah Cocok. terjadi perpecahan. Artinya bersinarlah, bertumbuhlah tanpa harus memotong tanamannya orang. Tanamannya orang. Intinya Iya. perlu kita luruskan niat sekarang. Luruskan niat, guys. Niat kita berdakwah Penting. betul-betul perbaiki orang. Iya, betul. Karena Rangkul, rangkul orang. ingatkan orang. Itu ada yang paling lucu itu Penceramah. ungkapan penceramah kemarin, dukamu adalah bahagiaku. Widih, Jadi makin banyak orang meninggal makin suka. Wadah, ada jantung begitu. Kan dipanggil Kiano tuh. Penceramah. Boleh begitu. Jangan, Pak. Artinya Itu karena kita niatnya juga cari tidak uang. tahu. Iya. Bahaya, Ustaz. Bahaya. Begitulah. Oke lah, jika hari ini, Ustaz, Iya. adalah kesempatan terakhir untuk saya atau Ustadz itu berbicara kepada umat Islam di Kota Makassar atau di dunia atau Indonesia, nasihat apa ingin kita tinggalkan di dunia dan akhirat? Kalau kita anggaplah kita di dua orang gini, tidak ada maki besok pesan terakhir. Nah, contoh, nanti saya juga kasih pesan. Pesan terakhir Ya, adalah jangan pernah berhenti belajar. jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Ada ungkapan dari Sayyidina Ali mengatakan, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Tetap kita bekerja untuk dunia. Betul. Bekerja untuk dunia memang harus serius. Cari uang, jangan bermalas-malasan. Betul. Ya, ka'annaka ta'ishu abada. Itu seakan-akan engkau hidup selamanya. Tapi ketika berhubungan dengan urusan akhirat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Ketika engkau berurusan dengan akhirat, beribadah, itu harus fokus. Jangan beribadah ingat dunia. Betul. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, ka'annaka tamutu ghada. Seolah-olah besok kau sudah akan mati. Iya. Berarti kalau kita menganggap besok ini kita akan mati, berarti betul-betul Kasih yang terbaik. bersungguh-sungguh kasih yang Iya, terbaik. kasih yang terbaik. Itu saja. Jadi Gitu.
belajar ilmu dunia, belajar ilmu agama, Ilmu harus padukan. akhirat. Karena kalau ilmu dunia saja terus kita tuntut, bagaimana dengan ilmu agama kita? Betul. Sementara Prof. B.J. Habibie pernah mengatakan, detik-detik menjelang kematian, Iya. beliau pernah mengatakan, ternyata saya baru sadar di umur sekarang ini, ilmu agama itu jauh lebih penting untuk dipelajari Daripada ilmu pesawat. daripada ilmu yang saya Dapatkan. Ini. Ternyata ini saya hanya dapatkan di dunia. Iya, betul. Sementara saya akan menuju ke akhirat, saya butuh ilmu agama. Iya. Banyak orang sadar ketika terakhir, Pi. Banyak orang sadar. Nah, sakit, sekarang kan Pi. banyak orang bangga ketika Anaknya juara olimpiade, pintar bahasa Inggris, pintar matematika. Sementara kalau kita meninggal nanti siapa yang akan bacakan, Ki? Tidak mungkin itu anak-anak yang pintar bahasa Inggris dipanggil dekat kepala mayatnya. Dekat kepalanya orang tuanya. Coba nak bacakan bahasa Inggris Mama. Iya, what's your name? What's your God? Iya. Bukan begitu. Harusnya anak yang paham agama. Iya, pentingnya Ya, sih. tapi harus dipadukan. Iya. Ya, enggak bagus juga kalau paham agama tapi ilmu dunianya yang kurang. Makanya. Wawasan toh itu. Iya, Ustaz. Nggak tahu nasihat ulama ini atau hadis kah? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Hadis ya. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ya. Wa man arada huma Fa'alaihi fa'alaihi bil ilmi. Artinya, siapa yang menginginkan dunia beserta isinya maka dengan ilmu. Iya, siapa yang menginginkan akhirat menuju kepada ridhonya Allah maka dengan ilmu. Pentingnya dipadukan kepada keduanya. Ya. Jadi begitulah guys ya. Kalau pesan dari saya, jangan pernah bandingkan rezekimu dengan orang lain. Iya. Semua sudah ditakar ya. Semua sudah ditakar, tidak bakalan tertukar. Kalau saya sudah tidak ada besok lagi, tetap sayangi dirimu, jangan terlalu gengsi. Jangan gengsi. Kita penyakitnya ini gengsi yang gengsi belajar, mau rezeki yang banyak tapi tidak mau mulai. Kebanyakan mager, baring. Artinya mulailah dari sekarang. Jangan terlalu banyak mikir. Harus banyak action. Oke, terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih banyak, kita 1 jam lebih ini. Wih, luar biasa. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita sambil minum kopi. Dan alhamdulillah bisa tunjuk Ustadz minum. Wih, bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua cerita pasti punya pengalaman.